Hujan turun tanpa jeda, seakan langit ikut berkabung. Nadia berdiri terpaku di depan jendela kamarnya, mengenakan gaun hitam yang masih basah oleh sisa pemakaman. 3 hari lagi seharusnya ia mengenakan gaun putih. 3 hari lagi seharusnya ia tersenyum di pelaminan bersama Arka. Namun takdir berkata lain. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Mobil Arka tergelincir di tikungan saat hujan deras. Telepon terakhir mereka masih terngiang di kepala Nadia. "Aku sudah hampir sampai rumah. Jangan begadang ya. Kamu harus cantik di hari pernikahan kita," ucap Arka dengan tawa lembutnya. Beberapa jam kemudian, Nadia menerima kabar yang menghancurkan dunianya. Arka tidak selamat. Di pemakaman, sebelum peti itu diturunkan, Nadia menggenggam tangan Arka yang sudah dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa kamu pergi?" bisiknya lirih. Namun sebelum kecelakaan itu, Arka pernah bicara sesuatu yang kini terasa seperti kutukan. "Aku akan tetap bersamamu, apapun yang terjadi." Saat itu Nadia tertawa, menganggapnya sekadar janji manis. Kini kata-kata itu menghantui pikirannya. Malam pertama setelah pemakaman, rumah terasa kosong dan sunyi. Orang tua Nadia sudah tertidur, kelelahan oleh tangis dan doa. Nadia memilih mengurung diri di kamar lantai 2 kamar yang selama ini menjadi tempat ia dan Arka merencanakan masa depan. Hujan kembali turun, angin berdesir kencang. Jam dinding menunjukkan pukul ke-23,47. Nadia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Matanya sembab. Di meja rias, cincin pertunangannya masih tergeletak. Tiba-tiba, tok, tok. Nadia membeku. Suara itu jelas. Ketukan di jendela. Perlahan ia menoleh. Tirai putih bergoyang tertiup angin. Namun jendela itu berada di lantai 2. Tidak ada balkon. Tidak ada pohon tinggi di dekatnya. "Ini cuma perasaanku," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tok, tok. Lebih keras. Jantung Nadia berdegup tak terkendali. Dengan langkah gemetar, ia mendekati jendela. Nafasnya memburu. Tangannya perlahan menyibakkan tirai. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan hujan. Namun saat ia hendak kembali ke ranjang, tok, ketukan kali ini terdengar dari arah lain. Dari belakangnya, Nadia menoleh pelan. Kaca besar di meja riasnya tertutup embun. Padahal, jendela terkunci rapat dan kamar tidak sedingin itu. Dan di atas permukaan embun itu, muncul guratan samar. Seolah ada jari tak terlihat yang sedang menulis. Huruf demi huruf terbentuk perlahan. A, K, U. Nadia mundur selangkah. Nafasnya tercekat. Tulisan itu selesai terbentuk. "Aku belum pergi." Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Dan dari balik kaca, samar-samar Nadia melihat bayangan seorang pria berdiri di belakangnya. Senyumnya persis seperti Arka. Sejak malam tulisan itu muncul di cermin, hidup Nadia tak pernah benar-benar sunyi lagi. Awalnya, ia merasa takut. Namun rasa takut itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, seperti dijaga. 3 hari setelah kejadian di kamar, Nadia memutuskan kembali bekerja. Ia tak ingin terus terjebak dalam duka. Kantor terasa asing tanpa pesan-pesan manis Arka di ponselnya. Di lobi gedung, seorang pria tak dikenal berdiri terlalu dekat saat Nadia menunggu lift. "Maaf mbak, boleh kenalan?" tanyanya sambil tersenyum licik. Nadia mundur sedikit. Ia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, seluruh lampu di lobi padam. Gelap gulita. Terdengar suara kaca retak dan teriakan kecil dari beberapa orang. Pria itu panik. "Apa-apaan ini?" Dalam gelap, Nadia mencium aroma yang sangat ia kenal. Parfum Arka. Aroma kayu dan sedikit sitrus wanginya yang selalu membuat Nadia merasa aman. Lampu kembali menyala beberapa detik kemudian. Pria tadi sudah tak ada. Satpam berkata sistem listrik mendadak korslet. Padahal gedung itu baru direnovasi. Nadia menelan ludah. Itu bukan kebetulan. Malam berikutnya saat pulang lembur, seorang rekan kerja bernama Rian menawarkan untuk mengantarnya pulang.
Kamu nggak seharusnya sendirian terus, Nadia. Aku cuma khawatir, ucapnya tulus. Nadia ragu, tapi akhirnya setuju. Di depan rumah, Rian tersenyum lembut. Kalau kamu butuh teman, aku selalu ada. Baru saja Rian hendak melangkah lebih dekat Brock. Pintu pagar rumah Nadia menutup keras dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin. Rian terkejut. Itu, kamu yang dorong? Nadia menggeleng. Wajahnya pucat. Kunci pagar berputar sendiri. Terkunci rapat. Dan lagi-lagi, aroma parfum itu memenuhi udara. Seolah ada yang berdiri di antara mereka, menghalangi. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap pria yang mencoba mendekati Nadia mengalami hal ganjil. Mobil mogok tiba-tiba tepat di depan rumahnya. Ponsel mati sendiri saat hendak meneleponnya. Mendengar bisikan samar di telinga, dia milikku. Nadia mulai sadar. Ini bukan sekadar perlindungan. Ini posesif. Suatu sore Rian kembali nekat datang. Ia membawa bunga. Aku nggak percaya sama cerita-cerita aneh itu, katanya, mencoba tersenyum. Namun saat Nadia membuka pintu, Rian tidak ada di sana. Bunga tergeletak di tanah. Dan beberapa meter dari pagar, Rian ditemukan terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya pucat. Di lengannya ada luka cakaran panjang. 4 garis. Seperti bekas kuku. Namun terlalu dalam untuk sekadar goresan biasa. Saat Nadia menjerit memanggil bantuan, angin berembus dingin melewati telinganya. Dan di antara desiran itu, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara Arka. Lembut, namun kini terdengar dingin. Aku sudah bilang, aku belum pergi. Rumah Nadia tak pernah terasa safe gang ini. Setelah Rian ditemukan pingsan dengan luka cakaran misterius, kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Nadia membawa sial. Ada yang bilang arwah Arka belum tenang. Nadia sendiri tak lagi tahu harus percaya apa. Hingga ibunya memanggil seorang ustaz yang dikenal sebagai ahli spiritual di daerah mereka. Namanya Ustaz Rahman. Pria parubaya itu duduk tenang di ruang tamu. Tasbih di tangannya bergerak perlahan. Tatapannya tajam, namun tidak menghakimi. Kamu masih sering merasakan kehadirannya? Tanyanya lembut pada Nadia. Nadia mengangguk. Saya mencium parfumnya. Pintu terkunci sendiri. Lampu mati kalau ada pria yang mendekat. Ustaz Rahman terdiam lama. Lalu ia berbicara pelan. Arwah yang masih bertahan di dunia biasanya terikat oleh 2 hal. Cinta yang sangat kuat atau urusan yang belum selesai. Nadia menggenggam ujung bajunya. Arka mencintai saya, bisiknya. Ya, jawab sang ustaz. Tapi bukan hanya itu. Bersambung, kelanjutan ceritanya akan menyusul di hari Minggu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.